Hujan rintik-rintik mengguyur jalanan kota pada sore itu. Kendaraan berlalu lalang, lampu-lampu toko mulai menyala, dan aroma gorengan hangat menyeruak dari pinggir jalan. Di tengah keramaian itu, seorang pemuda bernama Raka sedang mendorong gerobak baksonya. Raka bukanlah orang kaya. Ia hanyalah seorang pedagang kecil yang setiap hari berkeliling menjajakan bakso dengan gerobak sederhana berwarna biru muda. Tangannya kasar karena terbakar sinar matahari, pakaiannya sering basah oleh keringat, namun wajahnya selalu menampilkan senyum tulus. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, Raka menjadi tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan dan adik perempuannya, Sinta, yang masih duduk di bangku SMP. Meski hidup pas-pasan, Raka memiliki kebiasaan yang jarang dimiliki orang lain. Ia selalu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk anak-anak jalanan. "Kak, jangan terlalu banyak disisihkan. Kamu juga butuh untuk bayar sekolah Sinta, beli obat ibu," kata ibunya suatu malam, ketika Raka menyerahkan sebagian uang hasil jualan ke sebuah kaleng tabungan khusus bertuliskan, "Untuk adik-adik jalanan." Raka tersenyum. "Bu, rezeki itu seperti air. Kalau kita biarkan mengalir, insya Allah akan selalu ada gantinya. Anak-anak itu lebih butuh dari kita. Mereka bahkan gak tahu besok mau makan apa." Ibunya hanya bisa menghela napas panjang, lalu menatap putranya dengan bangga. Meski hatinya khawatir, ia tak bisa menolak niat baik itu. Ia tahu Raka bukan sekadar memberi, tapi juga ingin menebar harapan. Suatu sore, setelah dagangannya habis, Raka duduk di trotoar dekat stasiun sambil meneguk air mineral. Di seberang jalan, ia melihat sekelompok anak kecil berusia sekitar 7-13 tahun sedang mengamen. Wajah mereka lusuh, pakaian compang-camping, dan tubuh mereka kurus. Salah satu dari mereka, seorang bocah lelaki bernama Doni, terlihat paling kecil dan paling lemah. Raka memperhatikan saat Doni ditolak mentah-mentah oleh seorang penumpang angkot. Anak itu tetap tersenyum, meski perutnya keroncongan. Hati Raka tergerak. Ia menghampiri mereka dan berkata, "Hei, adik-adik, sudah makan belum?" Anak-anak itu saling pandang. Salah satu yang agak lebih besar, Jono, menjawab ragu, "Belum, Bang." Tanpa banyak bicara, Raka mengajak mereka ke warung sederhana. Ia memesan 5 porsi nasi telur untuk anak-anak itu, sementara ia sendiri hanya memesan teh manis hangat. Ketika makanan datang, anak-anak itu lahap sekali menyantapnya. Doni bahkan makan sambil menahan air mata. Raka terdiam, dadanya terasa sesak. "Adek, kenapa nangis?" tanya Raka lembut. Doni mengangkat wajahnya yang kotor oleh noda debu. Aku kangen makan bareng sama ibu. Tapi ibu udah nggak ada." Raka tercekat. Ia menepuk bahu kecil Doni. "Mulai sekarang, kalau ketemu Bang Raka, anggap aja kayak ketemu kakak. Jangan sungkan." Sejak hari itu, anak-anak jalanan itu mulai mengenal Raka. Mereka tahu bahwa ada seorang pemuda sederhana yang tak segan membagi rezekinya meski ia sendiri hidup pas-pasan. Hari-hari berikutnya, Raka semakin dekat dengan mereka. Setiap kali dagangannya laris, ia menyisihkan uang untuk membeli makanan atau buku bekas. Kadang ia juga mengajak mereka duduk di warung dan bercerita tentang masa kecilnya. "Bang Raka, enak kali ya sekolah," kata Jono suatu hari, sambil memandangi anak-anak berseragam putih biru yang baru pulang. Raka mengangguk. "Sekolah itu penting. Dari sekolah, kalian bisa belajar supaya hidup nggak selamanya di jalan." "Tapi kan kami nggak punya uang buat sekolah," timpal Doni lirih. Raka terdiam sejenak. Dalam hatinya, muncul tekad kuat. Kalau aku bisa bantu sedikit demi sedikit, mungkin mereka bisa punya harapan baru. Ia mulai merencanakan sesuatu. Dari tabungan kecil yang selalu ia sisihkan, ia ingin menggunakannya bukan hanya untuk memberi makan, tapi juga untuk membelikan perlengkapan sekolah. Namun, niat baik Raka tidak selalu mendapat dukungan. Beberapa teman sesama pedagang mengejeknya. "Rak, kamu ini aneh. Hidupmu sendiri susah, tapi masih aja bagi-bagi. Mending uangnya buat nambah modal," kata Udin, pedagang gorengan. "Bener, jangan sok dermawan lah.
Orang kaya aja belum tentu segitunya, tambah yang lain. Raka hanya tersenyum. Saya percaya, setiap rezeki yang kita bagi, akan balik lagi dengan cara yang gak kita sangka. Meski sering jadi bahan olok-olok, Raka tetap teguh dengan prinsipnya. Baginya, hidup bukan sekadar mencari untung, tapi juga memberi manfaat. Malam itu, setelah menghitung hasil jualan, Raka membuka kaleng tabungannya. Uang yang terkumpul memang tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli beberapa buku tulis dan pensil. Ia membungkusnya rapi dalam kantong plastik, lalu keesokan harinya ia menyerahkannya kepada anak-anak itu. Ini buat kalian. Mulai sekarang, kalau ada waktu luang, ayo belajar sama Bang Raka. Aku memang gak guru, tapi aku bisa ngajarin baca dan berhitung, katanya. Mata anak-anak itu berbinar. Doni memeluk buku itu erat-erat, seolah memegang harta karun. Dalam hati Raka berdoa, semoga langkah kecil ini bisa jadi jalan bagi masa depan mereka. Dan dari situlah perjalanan panjang dimulai. Sebuah perjalanan seorang pemuda sederhana, yang selalu menyisihkan rezekinya demi anak-anak jalanan. Meski harus mengorbankan banyak hal dalam hidupnya. Matahari siang itu terik sekali. Raka baru saja selesai mendorong gerobaknya dari kawasan pasar menuju stasiun, tempat ia biasa mangkal. Keringat bercucuran di keningnya, tapi senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Ia selalu berusaha ceria, karena baginya, rezeki datang lebih ringan jika hati ikhlas. Namun hari itu, dagangan Raka sepi. Banyak orang lebih memilih membeli makanan cepat saji di warung besar. Dari pagi hingga sore, hanya beberapa mangkok bakso yang terjual. Saat ia menghitung uang hasil jualan, hatinya tercekat. Ya Allah, hari ini cuma segini, gumamnya lirih. Ia tahu, dengan hasil itu saja, ia harus memikirkan kebutuhan ibunya yang sakit, biaya sekolah Sinta, serta tabungan kecil yang biasa ia sisihkan untuk anak-anak jalanan. Raka duduk termenung di gerobaknya. Untuk pertama kali, hatinya goyah. Mungkin aku harus berhenti dulu menyisihkan uang. Aku sendiri masih kekurangan. Di tengah kebimbangannya, tiba-tiba terdengar suara kecil memanggil. Bang Raka. Raka menoleh. Terlihat Doni berlari kecil menghampirinya bersama Jono dan beberapa anak lain. Wajah mereka tampak lusuh, tapi senyum tetap merekah. Bang, hari ini kita dapat rezeki. Ada orang kasih nasi bungkus, tapi cuma 3. Kita bagi-bagi, tapi masih kurang. Apa kita bisa makan bareng Bang Raka lagi? Kata Doni dengan penuh harap. Raka terdiam. Di tangannya hanya ada uang pas-pasan, bahkan mungkin kurang untuk beli obat ibunya. Hatinya bergejolak. Kalau aku belikan mereka makanan, aku harus mengorbankan kebutuhan di rumah. Tapi kalau aku biarkan, bagaimana dengan mereka yang lapar? Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum. Ayo, ikut Bang Raka. Ia ajak anak-anak itu ke warung sederhana dan memesan beberapa porsi nasi telur. Meski dalam hati ia tahu uangnya akan semakin menipis. Ia sendiri hanya memesan air putih. Ketika melihat anak-anak itu makan dengan lahap, rasa sesak di dada Raka seketika hilang. Meski perutnya keroncongan, hatinya terasa kenyang. Malamnya, ketika ia pulang, ibunya sedang batuk berat. Sinta terlihat panik sambil mengompres dahi ibunya. Bang, obat ibu habis, kata Sinta. Raka langsung teringat uang yang tadi ia gunakan untuk memberi makan anak-anak jalanan. Hatinya perih. Kalau saja ia simpan uang itu, mungkin bisa membeli obat. Maaf, Sing. Bang Raka besok cari uang lagi. Tenang, ibu akan sembuh, kata Raka sambil menggenggam tangan ibunya. Ibunya menatap Raka dengan mata yang lemah tapi penuh kasih. Nak, jangan terlalu keras sama dirimu. Ingat, kamu punya keluarga juga yang harus kamu jaga. Kata-kata itu membuat Raka semakin bimbang. Keesokan harinya, saat Raka mendorong gerobak, ia bertemu dengan Rian, teman lamanya waktu SMA. Berbeda dengan Raka, Rian kini sukses menjadi pegawai di sebuah perusahaan. Pakaiannya rapi, motornya bagus, dan wajahnya penuh percaya diri. Rak, wah, masih jualan bakso aja kamu. Rian menepuk bahu Raka.
Raka tersenyum. Ya, begitulah. Rezeki halal, bro. Rian menatapnya iba. Dengar-dengar kamu sering buang-buang duit buat anak jalanan? Gila aja. Kamu tuh nggak bakal kaya kalau terus gitu. Mending ikut aku kerja di perusahaan. Gaji jelas, bisa nabung, bisa beli motor, bahkan rumah. Raka terdiam. Tawaran itu sangat menggiurkan. Pikirannya melayang, bagaimana jika ia bisa punya penghasilan tetap, bisa membiayai ibunya dengan layak, bisa menyekolahkan Sinta tinggi-tinggi. Tapi di sisi lain, ia tahu pekerjaannya sekarang memberi kebebasan untuk selalu dekat dengan anak-anak jalanan. Aku pikir-pikir dulu ya, Rian. Jawabnya pelan. Malamnya, ketika Raka baru selesai membereskan gerobak, seorang tetangga datang tergopoh-gopoh. Raka, cepat pulang. Ibumu jatuh pingsan. Darah Raka seolah berhenti mengalir. Ia segera berlari ke rumah. Dilihatnya ibunya sudah terbaring lemah, wajahnya pucat pasi. Tanpa pikir panjang, Raka menggendong ibunya dan membawa ke puskesmas. Namun di sana, ia diberitahu bahwa kondisi ibunya butuh penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Biayanya tidak sedikit. Kalau mau dirawat, harus ada uang muka, kata petugas administrasi. Raka tercekat. Ia mengeluarkan dompetnya, tapi isinya sangat sedikit. Hampir tidak cukup. Sinta menangis di sampingnya. Bang, gimana ini? Ibu harus segera dirawat. Raka merasa dunia runtuh. Ia sadar, ini adalah ujian terberat dalam hidupnya. Dalam kebingungan, tiba-tiba Rian datang. Rupanya ia masih tinggal tidak jauh dari sana. Rak, aku dengar kabar dari tetangga. Nih, aku bisa bantu pinjamkan uang. Tapi ada syaratnya, kata Rian. Raka menatapnya penuh harap. Apa? Rian tersenyum miring. Kamu harus ikut aku kerja. Besok langsung masuk. Aku sudah bisa rekomendasikan ke atasan. Gajinya besar, kamu bisa biayai keluargamu, nggak perlu capek jualan. Tapi, berhenti deh peduli sama anak jalanan itu. Buat apa? Mereka nggak bakal bikin hidupmu maju. Ucapan itu menusuk hati Raka. Ia tahu tawaran Rian bisa menyelamatkan ibunya. Tapi artinya, ia harus berhenti berbagi dengan anak-anak jalanan yang sudah seperti keluarganya sendiri. Sinta memandang kakaknya dengan cemas. Bang, gimana? Ibu butuh biaya. Kita nggak punya siapa-siapa lagi. Raka terdiam. Dadanya sesak. Air matanya hampir jatuh. Ya Allah, harus bagaimana aku? Saat Raka terpuruk, tiba-tiba Doni dan Jono datang bersama beberapa anak jalanan lain. Mereka membawa kantong plastik berisi uang receh yang mereka kumpulkan dari mengamen. Bang Raka, suara Doni bergetar. Kami dengar ibu Bang Raka sakit. Ini uang kami. Nggak banyak, tapi semoga bisa bantu. Raka terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tak percaya anak-anak itu, yang sering kelaparan dan tak punya apa-apa, justru datang menolongnya. Rian yang melihat hal itu hanya tertawa sinis. Kamu mau berharap sama recehan itu? Mana cukup buat bayar rumah sakit? Jangan bodoh, Rak. Tapi bagi Raka, bantuan kecil itu lebih berharga daripada segunung emas. Karena uang itu lahir dari ketulusan, bukan sekadar transaksi. Ia memeluk Doni dan Jono erat-erat. Terima kasih, kalian lebih dari adik buatku. Malam itu, setelah ibunya mendapat perawatan darurat, Raka duduk di bangku rumah sakit. Hatinya masih bimbang. Di satu sisi ada tawaran Rian yang bisa menyelamatkan keluarganya secara finansial. Di sisi lain ada tekadnya untuk terus berbagi dengan anak jalanan. Ia berdoa lama sekali. Air matanya menetes tanpa sadar. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata dalam hati, "Aku tidak akan tinggalkan mereka. Karena hidup bukan hanya soal uang, tapi soal hati. Jika Allah memberi rezeki lebih, pasti ada jalan." Raka menolak tawaran Rian, meski ia tahu itu berarti ia harus berjuang lebih keras lagi. Keesokan harinya, sebuah kejutan datang. Seorang dokter muda yang bertugas di rumah sakit menghampiri Raka. "Kamu Raka, ya?"
Aku dengar dari perawat kalau kamu sering bantu anak-anak jalanan. Sebenarnya, aku punya yayasan kecil untuk anak-anak duafa. Kami sedang mencari orang yang bisa dipercaya untuk mendampingi mereka. Aku lihat kamu cocok. Kalau mau, kami bisa bantu biaya pengobatan ibumu juga, sebagai bagian dari program sosial. Raka tertegun. Air matanya kembali mengalir. Inilah jawaban doa itu. Meski jalannya berliku dan penuh ujian, Raka semakin yakin bahwa ketulusan tidak pernah sia-sia. Namun, ia tidak tahu, tantangan yang lebih besar masih menantinya di hari-hari mendatang. Pagi itu udara terasa lebih segar dari biasanya. Setelah semalaman menjaga ibunya di rumah sakit, Raka keluar sebentar untuk membeli sarapan. Matanya masih sembab karena kurang tidur, tapi hatinya sedikit lebih tenang. Ia masih teringat pertemuan dengan dokter muda bernama Dr. Maya, yang kemarin menawarkan bantuan melalui yayasan sosialnya. Tawaran itu terasa seperti cahaya di tengah gelap. Untuk pertama kali setelah lama, Raka merasa ada harapan. Saat ia kembali ke rumah sakit, Dr. Maya sedang berbicara dengan Sinta di depan ruang perawatan. Senyumnya ramah, wajahnya teduh, dan gerak-geriknya penuh ketulusan. "Raka," sapanya. "Saya sudah ajukan nama ibumu ke program bantuan yayasan. Kami akan tanggung sebagian besar biaya perawatan. Tapi ada satu hal, kami ingin kamu juga terlibat membantu anak-anak binaan kami. Kami butuh pendamping yang benar-benar dekat dengan mereka. Saya dengar, kamu cocok." Raka menunduk, suaranya lirih. "Saya bukan siapa-siapa, Dok. Saya cuma tukang bakso." Dokter Maya tersenyum lembut. "Justru itu, Raka. Anak-anak butuh figur yang tulus, bukan gelar. Kamu sudah melakukannya tanpa diminta. Itu lebih berharga daripada apapun." Kata-kata itu menusuk hati Raka. Ia merasa dihargai dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sore harinya, setelah memastikan kondisi ibunya stabil, Raka pergi ke stasiun untuk menemui Doni, Jono, dan kawan-kawan. Begitu melihat Raka datang, mereka langsung berlari menghampirinya. "Bang Raka." Doni menubruk pinggang Raka, sementara Jono menyeringai lebar. "Kami dengar ibu Bang Raka udah mendingan?" tanya Jono. Raka mengangguk sambil tersenyum. "Iya, alhamdulillah. Dan ada kabar baik juga buat kalian. Ada yayasan yang mau bantu kita. Kalian bisa sekolah, bisa belajar, bahkan dapat tempat tinggal sementara kalau mau." Mata anak-anak itu membelalak. Doni sampai melongo tak percaya. "Beneran, Bang?" "Benar. Tapi tentu aja, kalian harus mau serius belajar. Nggak boleh kabur, nggak boleh malas," jawab Raka. Anak-anak itu langsung bersorak gembira. Mereka melompat-lompat di trotoar, membuat beberapa orang yang lewat tersenyum melihat keceriaan mereka. Beberapa hari kemudian, Raka resmi bergabung dengan Yayasan Binaan Dr. Maya. Ia tetap berjualan bakso di pagi hingga siang, tapi sore harinya ia mendampingi anak-anak jalanan belajar di sebuah rumah singgah sederhana. Rumah singgah itu tidak besar, tapi nyaman. Ada beberapa meja belajar, papan tulis, dan rak buku. Anak-anak lain dari jalanan juga ikut bergabung. "Bang Raka, ajarin aku baca lagi. Aku masih suka kebalik hurufnya," pinta Doni suatu sore. "Bang, aku pengen bisa berhitung kayak anak sekolah beneran," timpal Jono. Raka sabar mengajarkan mereka satu persatu. Ia merasa hidupnya kini punya arah yang lebih jelas. Tidak hanya berjuang untuk keluarganya, tapi juga untuk masa depan anak-anak yang ia cintai. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung mulus. Ada pihak-pihak yang tidak senang dengan keberadaan rumah singgah tersebut. Suatu malam, ketika Raka pulang dari rumah sakit, ia melihat beberapa orang asing nongkrong di depan rumah singgah. Wajah mereka keras, tatapan tajam, dan tubuh kekar. Salah satu dari mereka, pria bernama Bowo, mendekati Raka. Kamu Raka, ya? Dengar-dengar kamu yang ngajarin anak-anak jalanan itu." "Iya, benar. Ada apa?" jawab Raka hati-hati. Bowo menyeringai. "Anak-anak itu kan biasa setor sama kita kalau ngamen. Gara-gara kamu,
Mereka jadi jarang turun ke jalan. Berarti pemasukan kita berkurang. Kamu ngerti maksud gue, kan? Raka tercekat. Jadi selama ini, anak-anak jalanan dipaksa setor uang ke kelompok preman jalanan. Dengar ya, kalau kamu terus campur tangan, siap-siap aja terima akibatnya, ancam Bowo sebelum pergi bersama anak buahnya. Raka berdiri mematung, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia sadar, perjuangannya tidak akan mudah. Keesokan harinya, anak-anak terlihat gelisah. Doni bahkan tidak mau masuk ke rumah singgah. "Ada apa, Don?" tanya Raka. Doni menunduk. "Bang, semalam Bowo marah-marah. Katanya kalau aku ikut belajar lagi, dia bakal hajar aku. Aku takut." Jono juga mengangguk. "Benar, Bang. Kita semua diancam." Raka merasakan amarah bercampur sedih. Ia tidak tega melihat anak-anak kembali ketakutan, padahal baru saja punya harapan baru. "Dengar ya, kalian nggak boleh takut. Bang Raka ada di sini. Selama aku hidup, aku nggak bakal biarin kalian disakitin," kata Raka tegas, meski dalam hatinya ia sendiri diliputi ketakutan. Di saat yang sama, kondisi ekonomi Raka juga makin terhimpit. Karena banyak waktu terpakai untuk mendampingi anak-anak, dagangan baksonya jadi lebih sedikit. Penghasilannya menurun drastis. Suatu malam, Sinta menegur kakaknya. "Bang, aku ngerti Bang Raka sayang sama anak-anak itu. Tapi jangan lupa, kita juga butuh. Uang sekolahku udah nunggak. Ibu masih butuh obat tiap minggu. Kalau terus begini, gimana?" Raka terdiam. Ia menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. "Maaf, Sing. Bang Raka lagi coba bagi waktu. Percayalah, semua ini ada jalannya." Namun jauh di dalam hatinya, Raka bimbang. Apakah ia sudah terlalu jauh mengorbankan keluarganya demi anak-anak jalanan? Di tengah kebingungan itu, Dokter Maya datang membawa kabar baik. "Raka, yayasan memutuskan memberi beasiswa penuh untuk adikmu. Jadi kamu tidak perlu khawatir soal sekolah Sinta lagi," katanya sambil tersenyum. Sinta terharu sampai menangis. "Terima kasih, Bu Dokter." Raka menunduk, suaranya bergetar. "Ya Allah, terima kasih." Bantuan itu membuat beban Raka sedikit berkurang. Tapi ancaman dari kelompok Bowo masih membayangi. Suatu malam, ketika Raka sedang menutup rumah singgah, tiba-tiba sekelompok orang mendobrak masuk. Mereka adalah anak buah Bowo. "Berani-beraninya lo ganggu bisnis kita, Rak?" teriak salah satu dari mereka. Raka berdiri menghadang. "Anak-anak ini butuh masa depan. Mereka bukan alat cari uang buat kalian." Perkelahian pun pecah. Meski Raka mencoba bertahan, jumlah lawan terlalu banyak. Ia dipukul, ditendang, hingga jatuh tersungkur. Saat itu, Doni dan anak-anak lain berlari keluar memanggil bantuan. Warga sekitar berdatangan, membuat kelompok preman itu kabur. Raka tergeletak dengan tubuh penuh memar. Namun ia tersenyum melihat anak-anak berlari ke arahnya. "Bang Raka, jangan tinggalin kami," tangis Doni sambil memeluknya. Dengan sisa tenaga, Raka berkata, "Tenang, Bang Raka nggak akan pernah ninggalin kalian." Malam itu, ketika Dokter Maya datang menjenguk, ia menatap Raka dengan penuh rasa hormat. "Kamu tahu, Raka, tidak semua orang bisa sekuat ini. Kamu rela menderita demi mereka. Saya percaya, suatu hari ketulusanmu akan mengubah banyak hal." Raka tersenyum lemah. "Saya cuma ingin anak-anak itu nggak lagi merasa sendirian, Dok." Namun di balik senyum itu, Raka sadar, perjuangannya baru saja dimulai. Karena setiap niat baik, pasti akan diuji. Dan ujian itu akan datang lebih besar lagi. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Petir sesekali menyambar, membuat langit tampak mengerikan. Di rumah sederhana mereka, Sinta duduk resah menunggu kakaknya pulang. Ibunya masih terbaring lemah, meski kondisinya sudah lebih stabil. Pintu berderit terbuka, dan muncullah Raka dengan tubuh penuh memar. Sinta langsung berlari menghampirinya. "Bang, ya Allah, kenapa lagi?" seru Sinta panik. Raka tersenyum lemah. "Enggak apa-apa, Sing.
Bang Raka cuma jatuh. Jangan bohong. Ini pasti ulah orang-orang itu lagi. Sinta mulai menangis. Raka menghela napas. Ia tak ingin adiknya semakin takut, tapi kenyataan tak bisa ia sembunyikan. Preman-preman jalanan pimpinan Bowo benar-benar tidak berhenti mengganggunya. Keesokan harinya, ketika Raka membuka gerobak baksonya, ia menemukan kaca wadah bakso pecah. Seseorang jelas sengaja merusaknya semalam. Di dinding dekat tempat mangkalnya, ada coretan cat merah. Berhenti urus anak jalanan, kalau mau selamat. Beberapa pedagang lain mulai khawatir. Udin, pedagang gorengan yang dulu sering mengejek, kini mendekat dengan wajah cemas. Rak, mending kamu berhenti aja. Preman-preman itu serius. Kalau kamu terus campur tangan, bisa-bisa nyawa taruhannya, katanya. Raka menatap lurus. Din, kalau aku berhenti, siapa yang jaga anak-anak itu? Mereka nggak punya siapa-siapa. Udin hanya bisa menggeleng. Kamu ini keras kepala. Tapi hati-hati, Rak. Dunia ini nggak selamanya ramah buat orang baik. Meski ancaman makin besar, anak-anak jalanan tetap datang ke rumah singgah. Mereka justru semakin bersemangat. Bang Raka, aku udah bisa baca huruf A sampai Z, kata Doni dengan bangga sambil menunjukkan buku tulisnya. Bang, aku pengen jadi polisi biar bisa nangkep orang jahat kayak Bowo, celetuk Jono. Tawa mereka pecah, membuat suasana rumah singgah hangat meski ancaman di luar semakin menekan. Namun, Raka tak bisa membohongi dirinya. Ia khawatir setiap kali anak-anak itu pulang. Bagaimana kalau mereka dicegat di jalan? Bagaimana kalau dipukuli? Suatu sore, Dokter Maya datang membawa beberapa relawan. Mereka menyiapkan kegiatan menggambar dan bercerita untuk anak-anak. Saat anak-anak asyik bermain, Dokter Maya duduk di samping Raka. Raka, saya tahu kamu kuat. Tapi kamu tidak bisa hadapi semua ini sendirian. Kami di yayasan akan coba hubungi pihak kepolisian untuk melindungi rumah singgah ini, ujarnya. Raka menunduk. Terima kasih, Dok. Tapi saya takut anak-anak jadi sasaran. Bowo bisa saja marah makin gila. Dokter Maya menatapnya tajam. Justru itu, kita tidak boleh mundur. Kalau kita biarkan, anak-anak ini akan terus hidup dalam ketakutan. Kamu sudah menyalakan api kecil, Raka. Biarkan kami ikut menjaga nyalanya. Kata-kata itu memberi kekuatan baru bagi Raka. Ia merasa tidak lagi sendirian. Namun Bowo tidak tinggal diam. Suatu malam, rumah singgah dilempari batu hingga kaca jendelanya pecah. Anak-anak yang sedang tidur di dalam berteriak ketakutan. Raka segera berlari keluar, menghadang para pelaku. Hei, jangan ganggu anak-anak. Bowo muncul dari kegelapan, wajahnya bengis. Rak, gue udah bilang, berhenti urus anak-anak itu. Mereka milik jalanan, bukan milik lo. Mereka bukan milik siapapun. Mereka manusia, punya hak hidup layak, balas Raka dengan lantang. Amarah Bowo meledak. Ia melayangkan pukulan ke wajah Raka. Perkelahian sengit pecah lagi. Namun kali ini, warga sekitar ikut keluar membantu Raka. Mereka mulai muak dengan ulah Bowo yang meresahkan. Bowo akhirnya mundur sambil berteriak. Ini belum selesai. Gue pastiin lo hancur. Ra? Malam itu, setelah keadaan tenang, Raka duduk termenung di teras rumah singgah. Luka di wajahnya masih berdarah, tapi hatinya lebih sakit lagi. Sinta mendekat dan duduk di sampingnya. Bang, kenapa nggak kita pergi aja dari sini? Hidup tenang di tempat lain. Aku capek lihat Bang Raka terus dipukuli. Raka menatap adiknya. Sin, kalau kita pergi, anak-anak ini kembali sendirian. Mereka akan dikuasai Bowo lagi. Aku nggak sanggup ninggalin mereka. Sinta terdiam, lalu menangis pelan. Ia tahu kakaknya tidak akan pernah mundur. Beberapa hari kemudian, kabar tentang perjuangan Raka mulai menyebar. Ada seorang jurnalis lokal yang mendengar cerita itu dan menuliskannya di media. Judulnya, Pemuda Penjual Bakso Jadi Malaikat Bagi Anak Jalanan. Tulisan itu viral di media sosial. Banyak orang mulai datang ke rumah singgah,
membawa makanan, pakaian, dan buku. Donasi mengalir, membuat yayasan bisa memperbaiki fasilitas. Raka kaget melihat begitu banyak dukungan. Ia tidak pernah menyangka niat kecilnya akan menggugah hati banyak orang. Namun, di balik kabar baik itu, Bowo semakin marah. Popularitas Raka membuatnya merasa terhina. Suatu malam, ketika Raka baru saja menutup gerobak baksonya, ia dikepung oleh Bowo dan anak buahnya di jalan sepi. Kali ini nggak ada warga, nggak ada dokter, nggak ada anak-anak. Cuma lo sama kita, Rak, kata Bowo dingin sambil menghunus pisau. Raka berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. Kalau lo mau habisi gue, silakan. Tapi gue nggak akan berhenti. Selama gue hidup, gue bakal jaga anak-anak itu. Bowo tertawa sinis. Kita lihat seberapa lama lo bisa bertahan. Mereka maju serempak, siap menyerang. Dan disitulah, babak paling berbahaya dalam hidup Raka dimulai. Malam itu, langit Jakarta bertabur bintang, sesuatu yang jarang terlihat di tengah polusi cahaya kota. Rizky berdiri di balkon kontrakannya yang sederhana, menatap ke langit, seolah berbicara dengan semesta. Hatinya terasa ringan meski lelah. Di bawah sana, suara kendaraan beradu dengan tawa anak-anak jalanan yang sedang bermain gitar butut, menirukan lagu yang sering Rizky ajarkan pada mereka. Sudah bertahun-tahun Rizky menjalani rutinitasnya. Bangun pagi, berangkat kerja dengan motor tuanya, bekerja seharian di gudang, lalu menyisihkan sebagian rezeki untuk anak-anak jalanan. Tak peduli sedikit atau banyak, yang penting ada. Ketulusannya bukanlah untuk dipuji, melainkan kebutuhan batin. Baginya, berbagi adalah bagian dari napas hidup. Namun, siapa sangka langkah sederhana itu membuka jalan tak terduga. Suatu sore, ketika Rizky hendak pulang dari kerja, seorang pria parubaya berseragam rapih menghampirinya di depan gudang. Wajahnya teduh, tatapannya penuh wibawa. Kamu Rizky, bukan? Pemuda yang suka membantu anak-anak jalanan, tanya pria itu. Rizky sempat terkejut. Iya, Pak. Tapi, Bapak siapa? Ya? Pria itu tersenyum. Saya Pak Herman, pengurus sebuah yayasan sosial. Saya sering mendengar cerita tentangmu dari para relawan yang bertemu di lapangan. Kamu ternyata bukan relawan resmi, tapi jalanmu sudah seperti mereka. Rizky menggaruk kepala, kikuk. Saya cuma melakukan apa yang bisa saya lakukan, Pak. Tidak banyak, hanya sekadar menyisihkan sedikit rezeki. Pak Herman menepuk bahunya. Sedikit buatmu, besar artinya buat mereka. Yayasan kami butuh orang yang benar-benar tulus, bukan sekadar mencari nama. Maukah kamu bergabung? Bahkan, saya ingin menawarkanmu posisi koordinator lapangan. Rizky terdiam. Tawaran itu seperti mimpi. Ia hanya pemuda sederhana, gajinya pas-pasan, hidupnya pun biasa saja. Tapi kini, ada orang yang menilai tindakannya berarti. Apakah saya pantas, Pak? Suaranya lirih. Pak Herman mengangguk mantap. Kamu pantas. Anak-anak itu membutuhkan figur nyata seperti dirimu. Sejak hari itu, hidup Rizky berubah. Siang ia tetap bekerja di gudang, malam ia aktif bersama yayasan. Dengan jaringan yayasan, ia bisa menjangkau lebih banyak anak jalanan, bahkan membantu mereka masuk ke sekolah informal yang disediakan pemerintah. Beberapa anak yang dulu hanya meminta uang receh kini sudah bisa membaca, menulis, bahkan bercita-cita tinggi. Bimo, bocah pemungut botol plastik, sering berkata dengan semangat, Bang Rizky, nanti kalau aku besar, aku mau jadi guru, biar bisa ngajarin anak jalanan kayak abang ngajarin aku. Ucapan polos itu membuat Rizky sering menahan air mata. Dalam hati ia sadar, benih kecil yang ia tabur kini mulai tumbuh menjadi pohon harapan. Namun, perubahan ini bukan tanpa ujian. Suatu malam, motor tuanya dicuri saat ia sedang mendampingi anak-anak mengaji di musala kecil. Motor itu satu-satunya alat transportasi ke tempat kerja. Rizky panik, hampir putus asa. Apa saya harus berhenti? Gumamnya lirih di kamar. Tapi saat ia teringat wajah anak-anak yang menatapnya penuh semangat, hatinya kembali teguh.
Ia memutuskan tetap jalan kaki, meski jarak ke gudang cukup jauh. Beberapa kali hujan mengguyur, membuatnya basah kuyup. Anak-anak yang mendengar kabar itu malah ramai-ramai menghiburnya. Bimo dengan polos berkata, "Bang Rizky jangan sedih. Motor bisa dicuri orang, tapi hati abang kan gak bisa dicuri." Kalimat sederhana itu menyentuhnya lebih dalam daripada nasihat siapapun. Ia sadar, kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang hilang, tapi pada apa yang tetap ia miliki, ketulusan. 3 bulan kemudian, tanpa diduga, sebuah perusahaan besar mendengar kiprah Rizky melalui yayasan. Mereka mengundangnya untuk hadir dalam acara penghargaan. Rizky tidak pernah membayangkan dirinya akan berdiri di atas panggung, menerima piagam dan hadiah berupa motor baru dari sponsor. Sorak-sorai penonton bergema ketika namanya dipanggil. Rizky maju dengan langkah gemetar, memeluk piagam itu erat-erat, bukan karena ingin pamer, melainkan rasa syukur yang meluap. "Semua ini bukan karena saya hebat," ucapnya dengan suara bergetar. "Saya hanya melakukan hal kecil. Yang hebat adalah anak-anak jalanan yang berjuang setiap hari untuk tetap tersenyum meski hidup keras menekan. Mereka adalah guru saya, mereka yang menguatkan saya." Seketika ruangan hening, lalu riuh tepuk tangan menggema. Hari demi hari, Rizky tetap melangkah di jalan yang sama. Kini ia bukan hanya pemuda penyendiri yang menyisihkan rezeki diam-diam, melainkan inspirasi bagi banyak orang. Ia tak pernah berhenti mengingat awal perjalanannya, saat hanya bermodalkan 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan dari gajinya. Anak-anak jalanan kini tak lagi sekadar mengamen di lampu merah. Beberapa di antaranya sudah bersekolah, ada yang bercita-cita menjadi dokter, guru, bahkan polisi. Semua berawal dari satu hal sederhana, ketulusan seorang pemuda yang tak pernah lelah berbagi. Suatu malam, Rizky kembali duduk di balkon kontrakan, menatap bintang. Hatinya penuh syukur. Ia sadar, jalan hidupnya mungkin masih panjang, penuh ujian. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak pernah salah langkah. Karena rezeki yang disisihkan dengan ikhlas, ternyata kembali dalam bentuk yang jauh lebih indah. Senyum, harapan, dan masa depan bagi banyak anak jalanan. Dan disitulah, kisah pemuda itu berakhir, namun jejak kebaikannya akan selalu hidup di hati mereka yang pernah disentuhnya. Cerita selesai.